Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini praktikum terakhir kita ya di modul 4 yaitu membahas tentang integer linear programming. Integer linear programming itu sebenarnya hampir sama aja sama linear programming yang kita pelajari di modul 1. Yang membedakannya itu hanya jika hasil dari linear programming itu masih berupa bilangan-bilangan desimal atau bilangan-bilangan pecahan, maka jika di integer linear programming atau ILP itu memungkinkan untuk bisa berubah menjadi bilangan-bilangan bulat atau bilangan-bilangan yang lebih murni gitu, misalnya 1, 2, 3, 4 contohnya. Misalnya di ILP kemarin kalian itu mendapatkan hasil outputnya meja sebesar 20,2, ada komanya, desimalnya. Nah, kalau di ILP itu memungkinkan untuk merubahnya menjadi 20 aja gitu, menjadi bilangan bulat aja. Itu yang membedakan. Jadi langsung aja ya kita mengolah linggonya. Di sini ada studi kasus. Di sini ada perusahaan Elizabeth dan memproduksi beragam tas itu terbuat dari vinil. Untuk membuat seragam tas diperlukan 4 jenis mesin. Ada di sini. Oh ya, jadi di sini dia memproduksi tote bag, string bag, dan pouch yang memiliki beberapa bahan yang berbeda, ada vinil tipe 1, 2, 3, dan diproses di 4 jenis mesin yang berbeda gitu. Di sini A itu khusus untuk vinil 1, yang B untuk khusus vinil 2, yang C untuk khusus vinil 3, dan D untuk penjahitan. Terus di bawahnya dijelaskan juga pekerjaannya di setiap mesin. Tote bag itu di mesin A bekerja selama 3 jam gitu, dan di mesin B nggak ada, dan di C nggak ada, di D 7 jam. Di sini string bag-nya mesin A nggak ada, B 5 jam, dan C nggak ada, D 8 jam. Pouch itu di mesin A nggak ada, dan di B nggak ada juga, di C selama 2 jam, dan di D selama 5 jam. Itu karena beberapa mesin itu di sini mesinnya itu dikhususkan untuk beberapa bahan yang berbeda gitu. Jadi ada yang tidak melewati beberapa mesin. Terus di sini ada jam kerja maksimum setiap mesinnya. Yang mesin A ada 10, yang B ada 20 jam, yang C ada 30 jam, dan D 35 jam. Dan di sini ada keuntungan yang didapat setiap produksi unitnya, yaitu tote bag 20.000, string bag 30.000, dan pouch-nya 10.000. Tentukan jumlah produksi tas yang menghasilkan laba maksimal. Oke. Berarti kita langsung aja ngolahnya ke linggo. Oh iya, pertama-tama kita buat formulasi matematisnya dulu dari variabel keputusannya dulu. Di sini kita bisa lihat variabel keputusannya yaitu ada tote bag, string bag, dan pouch. Terus habis itu ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya di sini itu memaksimalkan keuntungan ya kan. Di sini ada pertanyaan jumlah produksi tas yang menghasilkan laba maksimal atau keuntungan maksimal. Itu fungsi tujuannya kita bisa cari dengan cara kita olah keuntungannya di sini ada 20.000, 30.000, dan 10.000. Terus terdapat fungsi batasan juga. Fungsi batasannya di sini mesin-mesinnya. Di sini mesin A ada 3 jam. Di sini nggak ada. Ya udah cuma 3 jam aja. Di sini ada mesin B selama 5 jam. Di atasnya juga nggak ada, yang pouch juga nggak ada. Di sini mesin C cuma adanya di pouch 2 jam, mesin D di setiap produksi itu ada 7 jam, 8 jam, dan 5 jam. Itu fungsi batasannya. Oke, langsung aja kita olah ke linggo. Gasken. Oke, seperti biasa, udah biasa. Ini kenapa ada warna hitam? Ada model. Terus set. Terus ini ada variabel. Kok variabel? Tipe. Kami hapus banyak benar. Variabel di sini ada 1. Karena yang tadi seperti yang kita dapatkan di formulasi matematis, variabel keputusannya ada 3. Ada yang tote bag, string bag, sama pouch. Terus X kita buat kayak di modul LP. Sebenarnya codingannya juga nggak jauh beda sama yang modul LP, cuma ada beberapa
ada satu codingan yang beda gitu yang membuat hasilnya itu integer. Hasilnya itu bilangan integer. Coef FB1, coef FB2, coef FB3, coef FB4, coef fungsi tujuannya. Salah titik koma. Sini udah ada coef FB1, coef FB2, coef FB3, dan coef FB4. Itu adalah fungsi batasannya. Yang aku bilang yang tadi, yang mesin A itu di mana? Lupa namanya. Nih, mesin A di tutback itu selama 3 jam, di string back nggak ada, di pods nggak ada. Mesin B di tutback nggak ada, string back 5 jam, pods nggak ada. Mesin C di tutback dan string nggak ada, di pods itu ada 2 jam, dan mesin D di tiga-tiganya ada. Itu yang menjadi fungsi batasannya. Yang menjadi fungsi batasan 1, 2, 3, dan 4. Itu mesin 1, 2, 3, dan 4. And set. Terus kita masukkan datanya. Datanya yang pertama yaitu urut aja kita. Karena tujuannya duluan, jadi kita tujuan sama dengan sini ada 20.000, 30.000, dan 100.000. 10.000 dan 10.000. Coef FB1-nya ya Allah, tipe semua. Diperhatikan juga tipenya karena satu tipe aja bisa mempengaruhi hasilnya. Coef FB2 3 coef B4 ini tidak rapi. Dimasukkan RHS-nya yaitu jumlahnya. RHS1 sama dengan 10, RHS2 sama dengan 20, RHS3 30, RHS4 sama dengan 35. Oh ini lupa nih, titik koma, titik koma, titik koma, titik koma. Nah, di sini koefisien fungsi tujuannya itu didapat dari peroleh keuntungannya. Terus ada yang tadi coef FB1, coef FB2 itu yang ada 300 itu dapatnya dari sini, dari misalnya tutback itu dia cuma ada 3. Tutback dikerjakan mesin A itu menjadi koefisien fungsi batasan 1 3 jam. Yang string back nggak ada, yang post nggak ada, jadi 300. Yang B itu yang tutback nggak ada berarti 0, yang ini 5 karena string back ada 5 jam. Yang C nggak ada, pods yaitu 0 juga berarti 0, 5, 0. Nah yang mesin C yang tutback sama string yang nggak ada berarti 00. Yang pods itu ada 2 jam berarti dia 2 dari 002. Terus yang mesin D di setiap produksi itu ada berarti tulis 785. Gitu. RHS-nya itu dapat dari sini yang jam kerja maksimum yang mesin A10, B20, J30, dan D35. Itu dapatnya dari situ. Ini 300, 050, 02, 785. Terus udah kita end data. Masukkan rumusannya. Pertama di fungsi tujuan dulu. Fungsi tujuan. Karena kita ingin memaksimasi maka maksima
max add sum jumlah fungsi tujuan I dikali X terus lanjut ke fungsi batasannya yang tadi aku bilang, yang ini ada FB1, 2, 3, 4 yang berarti mesin-mesinnya kita masukkan pakai kurung ini. Oh, ini salah tipe, pantas tetap warna hijau deh. Ini ada A add sum variabel I korek FB1 dikali X kurang dari sama dengan RHS 1. Kenapa kurang dari? Karena ini adalah jam kerja mesinnya gitu. Jadi kalau misalnya lebih dari maka definisikan membuang waktu. Jadi lebih baik kurang dari. Meminimumkan jam kerja mesin. Makanya kurang dari. Terus yang mesin kedua ada B. Sum variabel B2 dikali X dari sama dengan RHS 2. Terus lanjut yang mesin 3 atau mesin C. Add sum variabel. Waduh, yang atas tipe ternyata. Variabel yang ke I coef FB3 dikali X kurang dari sama dengan RHS 3. Mesin D. Sum variabel ke I coef FB 4 dikali kurang dari sama dengan RHS 4. Terus ada add for variabel ini kok tipe juga guys. Bel ke I add gin terus N. Nah, di sini tuh ada add gin. Di sini adalah codingan yang membedakan ILP sama LP gitu. Jadi fungsinya add gin ini yaitu yang sebagai fungsi ILP yang membuat hasil output dari linggonya itu variabelnya itu berbentuk bilangan bulat atau berbentuk bilangan integer. Sedangkan kalau di LP kan masih ada bilangan desimal seperti contohnya hasil meja gitu, mejanya yang 20,2 gitu yang tadi aku contohin. Itu kan masih ada komanya. Nah, kalau pakai add-gin itu bilangannya akan berbentuk integer atau bilangan bulat. Oke, habis itu solver aja. Nah, di sini dapat hasilnya dari outputnya optimal ya, global optimal, mendapatkan keuntungan sebanyak 120.000.
Dan solver type-nya itu pengerjaan metodenya yaitu branch and bound. Batch objektifnya 120.000 dan objektif bound-nya 120.000. Terus kita close saja. Nah, di sini yang nanti kalian analisis gitu ya, ada objektif value-nya 120.000, objektif bound-nya, pokoknya sama yang kayak LP lah ya. Bedanya cuma yang tadi itu aja, kalau misalnya bilangannya itu berbentuk bilangan bulat gitu. Ini apa? Produknya. Terus di sini ada RAS 1, 2, 3, 4-nya, yang tadi jam kerjanya ada 10, 20, 30, 35. Di sini X1, X2, X3. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kan X1-nya tadi tote bag, X2 string bag, yang X3-nya pots. Nah, supaya produksinya maksimal itu lebih baik memproduksi string bag sebanyak 4 dan tote bag sama pots-nya itu nggak diproduksi atau sebanyak 0. Sini di output-nya itu dijelasin. Terus ada FB1-nya juga, fungsi batasan 1 sampai 4. Di sini ada fungsi tujuannya yang tadi keuntungan maksimalnya. Nah, di sini ada slack or surplus atau bahan sisa atau bahan yang tidak digunakan di dalam produksi. Di sini ada yang A, mesin A. Ini ada 10 jam yang tidak digunakan dalam produksi. Yang B, 0 atau tidak ada sisa. Yang C, itu yaitu 30 jam, yang D ada 3 jam. Kenapa di sini masih 10 jam sama 30 jam? Sama yang kayak tadi yang R1-nya, karena produksi tote bag sama pouch-nya itu tidak digunakan, ini kan 0 dia, tidak diproduksi. Makanya di sini masih tetap 10 jam sama 30 jam. Itu aja mungkin. Di sini cuma contoh ya, jadi fungsi batasannya mesin gitu, jam waktu pada mesin. Kalau di laporan kalian itu fungsi batasannya sama yang kayak di LP gitu, yang bahan baku, yang pengerjaan di OPC, itu yang produksi sama permintaan. Nah, itu nanti fungsi batasannya pakai yang kayak di LP. Bedanya cuma di codingannya ada add-gin itu yang membuat menjadi variabel keputusan yang membuat menjadi bilangannya menjadi bulat hasil output Lingonya. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.